Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan melanjutkan ke dinamika gerak bagian yang ketiga untuk menghitung besaran-besaran dalam gaya dengan indikator menghitung besaran-besaran dalam gaya. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Pada sebuah benda yang masanya 2 kg bekerja dua buah gaya yang besarnya masing-masing 85 Newton ke kanan dan 45 Newton ke kiri. Pertanyaannya, berapakah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut? Hitung percepatan benda dan apakah yang terjadi pada benda akibat kedua gaya tersebut. Nah, maka kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal. Oke, diketahui benda masanya 2 kg, M 2 kg. Kemudian ada gaya, oke, kita gambarkan saja ya. Ini ada permukaan, anggap saja bendanya balok yang udah gayanya 85 Newton ke kanan, berarti ke sana. Ini F1 sama dengan 85 Newton. Kemudian ke kiri 45 Newton. Karena dia hanya 45, jadi paruhnya ya kalau kita gambarkan. Ini 45 Newton, ini F2-nya. Yang ditanyakan A itu adalah resultan gaya. FR-nya berapa? Yang kedua, percepatan. Ya, percepatan apa? A, betul. Kemudian apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, oke, mari kita selesaikan. Nah, ini penerapan resultan gaya ya untuk gaya yang arahnya berlawanan. Maka F resultannya ini F1 plus F2 gitu ya. F1-nya di sini 85 Newton ke kanan, berarti kalau ke kiri negatif ya, min 45 Newton. Sama dengan berapa? Oke, betul ya, 40 Newton. Nah, sekarang B. Nah, kita ingat kembali. Sigma F sama dengan M kali A. Ya, gayanya 40 ya. Masanya diketahui berapa? 2 kg. Betul, percepatannya ditanyakan A. Berarti A sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi pada benda akibat kedua gaya ya? Nah, karena benda resultan gayanya 40, percepatannya 20, berarti bendanya, betul, bendanya bergerak. Kemana? Nah, karena di sini tandanya positif ya, berarti bendanya bergerak ke kanan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda bermasa 5 kg bergerak pada bidang datar yang licin dengan kecepatan 8 meter per sekon dan bertambah menjadi 12 meter per sekon setelah menempuh jarak 15 meter. Hitung besar gaya mendatar yang menyebabkan pertambahan kecepatan benda tersebut. Oke, sama kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal ini. Nah, diketahui benda masanya M sama dengan 5 kg ya. Kemudian kecepatan awalnya tuliskan V0 itu sama dengan 8 meter m meter per sekon. Kemudian VT ya menjadi 12 meter per sekon menempuh jarak apa? Ya, betul ya, E sama dengan 15 meter. Ditanyakan besarnya gaya mendatar akibat pertambahan kecepatan. Nah, jawab ya. F sama dengan apa? M kali A. Nah, teman-teman ingat kalau benda berubah kecepatan, berarti dia mengalami apa? Ya, betul ya, benda mengalami GL VB. Nah, maka kita ingat kembali persamaan yang ada di GLBP ya. Jadi ada apa saja? PT sama dengan V0 plus AT. Lalu ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dan S sama dengan V0T
plus setengah AT kuadrat. Nah, kita uraikan di sini. Nah, yang diketahui V0, Vt. Kita butuh apa yang belum diketahui di sini? F sudah ada, massa sudah ada, berarti kita akan mencari A. Nah, di sini ada Vt, ada V0. Ada Vt, ada V0. Waktunya belum ada, ya. Ini Vt, V0, AS. Nah, ini ada semua yang tidak ada A. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang kedua ini. Ya, maka kita tulis di sini. Ini kita mencari A, ya. Mencari percepatan. Atau A. Nah, Vt sama Vt kuadrat ya. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, Vt-nya tahu ya, itu 12 kuadrat sama dengan V0-nya 8 kuadrat plus 2 kali A kali S-nya 15. 12 kuadrat, oke, 144. Ini kita pindah ruas kalian, N64 sama dengan 30A. Berapa? 80 sama dengan 30A, maka A sama dengan 8/3 meter per sekon kuadrat. Nah, belum selesai. Kita diminta untuk mencari A, F ya. F itu sama dengan massa kali percepatan. Sehingga M-nya berapa tadi? 5 kali A-nya 8/3. Maka 4, F sama dengan 40/, ya berapa? 40 dibagi 3? 13,3 Newton. Oke, ini ya jawabannya. Oke, dapat dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda bermassa 1 kg terletak diam di atas bidang datar. Kemudian gaya sebesar 4 Newton dengan arah mendatar bekerja pada benda tersebut. Berapa jarak yang ditempuh benda selama 6 sekon? Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya. Oke, diketahui benda bermassa berarti M sama dengan 1 kg. Kemudian gaya itu F sama dengan 4 Newton. Lalu apalagi waktu ya, waktu tempuhnya T itu sama dengan 6 sekon. Yang ditanyakan adalah jaraknya, S-nya berapa. Mari kita jawab bersama. Oke, F ya, itu sama dengan M kali A. Ya, di sini F diketahui, M diketahui, maka kita akan memperoleh nilai percepatan. Ya, F-nya 4 Newton sama dengan massa 1 kali A, berarti A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh selama 6 sekon. Ini kita akan menggunakan ya persamaan yang ada di dalam gerak juga ya di sini ya. Ini bendanya diam kemudian ditarik ya, berarti V0-nya sama dengan 0. Nah, maka kita akan tuliskan lagi persamaan seperti sebelumnya ya. Ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, ini Vt-nya belum tahu, berarti kita tidak akan menggunakan ini. Kemudian Vt sama dengan V0 plus AT, lalu ada lagi S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini Vt kita juga belum tahu ya, tapi kita bisa cari. Kemudian kalau di sini kita mencari S ya, V0-nya sudah tahu 0, A-nya tahu, T-nya tahu. Nah, kita bisa langsung menggunakan ini. Kalau kita ingin menggunakan persamaan pertama ini, berarti kita harus mencari Vt dari persamaan kedua ini. Gitu ya. Nah, kita akan menggunakan persamaan yang terakhir ini. S sama dengan V0T.
Bendanya awalnya diam, berarti V0-nya ini 0, ya awalnya 0, maka ini bisa kita tulis 0 plus setengah A-nya 4 kali T kuadrat, berarti 6 kuadrat. Ini bisa kita coret, berapa? 2. 2 kali 6 kuadrat berapa? 72. Oke, jadi S sama dengan 72 meter. Oke, kita kalau ingin mencoba pakai ini bisa, mari kita coba ya untuk cara yang kedua. Cara yang kedua, kita cari VT dulu. VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya dicari, V0-nya 0 plus A-nya tadi 4 kali T, T-nya 6. Jadi VT-nya 24. Nah, lalu kita masuk ke VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT kuadrat 24 kuadrat sama dengan 0 plus 2 kali A hanya 4 kali S. Ini ya. 24 kuadrat itu sama dengan 24 kali 24 sama dengan 2 kali 4 ini 8. Oke, 8 S. Ini bisa kita coret. Ini 3 ya. 24 kali 3, 72 sama dengan S. Jadi, S sama dengan 72 meter. Oke, sama ya dengan cara yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Benda ABC pada gambar mempunyai massa berturut-turut 10 kg, 15 kg, dan 20 kg. Benda C kemudian ditarik dengan gaya sebesar 90 Newton. Tentukan percepatan benda tersebut. Oke, sangat mudah ya teman-teman. Jadi ini benda masanya ini 10 kilo, kemudian ini 15, ini 20. Ditarik dengan gaya 90 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah percepatannya berapa. Maka kita di sini tinggal menggunakan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Nah, masanya di sini ada 3, berarti kita gunakan sigma F sama dengan total masanya atau sigma M kali A. Karena ini kan dihubungan tali ya, sehingga percepatannya sama. Sigma F-nya ini adalah 90, sama dengan sigma M kita jumlahkan 10 plus 15 plus 20 kali A. Ini 90 sama dengan 10 tambah 15, 25 tambah 20, 45A. Jadi A sama dengan 2 meter per sekon. Ini ya jawabannya. Semoga dapat dipahami. Oke, demikian latihan soal. Silahkan teman-teman coba untuk soal yang lain secara mandiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.